Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Ini adalah episode terakhir Suara Akademia di bulan Ramadan tahun 2025 Sobat TCID. Banyak akademisi yang udah pada mulai libur. Mungkin yang dengerin juga lagi pada libur. So for this episode kita nggak ngobrol sama akademisi sih. It's gonna be special karena sebenarnya kayak peringatan setiap 100 gitu ada something yang special. Dan buat episode kali ini karena bertepatan juga di akhir bulan Maret 2025 begitu ya, kayak nge-recap kurang lebih trimester pertama 2025 ini kayak gimana. Suara Akademia kita ngobrolnya tidak sama teman-teman akademisi luar, tapi kita bakal ngobrol sama orang-orang di dalam The Conversation Indonesia buat ngeliat gitu 2025 ini kejadiannya seperti apa. There's a lot of things happen selama 3 bulan, dan buat kali ini kita bakal ngobrol sama 3 orang dari tim newsroomnya TCID. Yang pertama kita panggil tribal chiefnya anak-anak TCID Newsroom ya. Ada acting chief editor kami, ada Mbak Anggi Lubis. What up, Mbak Anggi, apa kabar lo? Alhamdulillah ya, puasa. Oh, oke. Efek bulan puasa ya, jadi bisa mengucapkan kalimat-kalimat ilahi ya. Alhamdulillah. Oke. Ya Allah. Terus yang kedua, ada managing editor TCID, ada Robi Makoma. Kita sering manggil dia Ipang gitu, jadi kita sambut aja. Ada Pak Ipang, waduh Pak Ipang. Halo, selamat ya buat episode ke-200 Suara Akademia. Cie. Semoga lanjut sampai 1000. Kayak tamu-tamu ya, ngomongnya kayak selamat udah 200. Padahal pusing tiap minggu di rapat ngapa-ngapain gitu buat nyiapin topiknya. And then yang terakhir ada editor dari TCID, yaitu editor ekonomi, ada Andi Ibnu yang bakal ngasih tahu juga karena banyak isu di 2025 itu bersinggungan banget sama dia nih gitu. Kayaknya salah satu rubrik yang lumayan pusing gitu. Halo, Ai, apa kabar? Kabar semua, mau arahan dari Chief Editor, Managing Editor. Kita Iya mah kan? chill, nunggu arahan aja ya. Kita kayaknya kudu sungkem dulu kalau mau nanya. Izin. Janganlah, jangan kaku-kaku Nggak gitu. boleh gitu dong, newsroom TCID harus egaliter. Oh, Asik, mantap. but anyway, mungkin gue nanya ke Anggi dulu kali ya. Anyway, kalau misalnya Sobat TCID dengerin ini kok jadinya informal banget ya. This is how we discuss di daily conversations gitu. Kalau misalnya tim newsroom mau ngangkat sebuah konten di TCID. But first of all, gue mau nanya sama Anggi dulu soal kondisi di Indonesia 2025 ini nih. Especially 3 bulan pertama kan, there are many things ya. Yang kejadian nih, Mbak Anggi gitu. Lo ngelihatnya selama 3 bulan pertama ini, apakah memang sudah ada sign Indonesia bakal jadi lebih baik gitu dibandingkan era presiden sebelumnya, atau justru malah kita mulai kesendet-sendet gara-gara transisinya nggak terlalu smooth nih? Oke, kalau kita ngomongin 3 bulan pertama, banyak gebrakan ya. Wow, aku terkejut gitu kan. Kayak ini gimana ya? Presiden kita kan udah lama ya ikut pemilu dan finally kepilih. Jadi mungkin ini lagi waktu ngebut-ngebutnya. Cuman pertanyaannya sebenarnya ngebutnya ini bakal sampai tujuan atau nabrak kan memang. Hmm. Karena kalau mau kita lihat baik-baik, ke banyak banget policy yang tiba-tiba muncul, wow gitu, jreng gitu. Kalau misalnya kita ngomongin baru mulai awal tahun, tiba-tiba kita udah ngomongin pemotongan budget, baru awal tahun lalu tiba-tiba kita dengar, oh oke, ada Danantara gitu, yang itu that's already very very political gitu. Terus kita juga ngomongin gimana tiba-tiba ada kita ngomongin soal, oh iya kita nih mau bikin STEM. Gue inget banget nih waktu kita begadangan ya teman-teman pas kita fact checking pemilu, mereka ngomongin oh kita akan berbasis STEM dan sebagainya, tapi budget cut ke pendidikan tinggi luar biasa gitu. Jadi kita jadi mikir-mikir deh, ini kebijakan-kebijakan semua ini dibikin dalam kondisi kayak gini tuh berdasarkan policy nggak sih sebenarnya? Dan ya kebetulan kita banyak ngobrol sama akademisi ya, jadi mungkin kadang jawabannya mungkin lebih ke enggak gitu. Correct me if I'm wrong ya, Bapak Ibu akademisi, tapi ya begitulah. Jadi kayak ini semua terjadi di tengah kondisi ekonomi yang memang
kita masih belum oke ya, masih masih goyah juga dari pandemi, di tingkat global juga nggak lagi nggak bagus, soal tiba-tiba keluar RUU TNI yang ingin mengembalikan multifungsi ABRI lah ya, fungsi ABRI Hmm. dulu gitu. Ya kalau sekarang kita bilang kelihatannya gimana nih, bakalan bikin maju atau enggak? Gue akan kembaliin ke indikator ekonomi aja deh. Kita kemarin sempat halt perdagangan ya. Dan kalau kita ngomongin indikator ekonomi saham, saham itu benar-benar menunjukkan kepercayaan investor kepada kita, pada perekonomian kita. Lalu tiba-tiba berhenti perdagangan, that's shocking gitu. Apakah memang perekonomian kita separah itu? Dan mungkin ke teman-teman kita kayak ngomongnya, iya nih kemarin turun sekian sampai akhirnya perdagangan berhenti. Tapi coba cek deh 5 bulan ke belakang secara historis udah berapa IHSG turun. Udah hampir 20% loh. Jadi yang kayak kalau lo tanya ya Cil gimana arahnya. Background gue dulunya ekonomi ya lamanya. Jadi gue cuma bisa bilang I'm not quite optimistic at this point. Karena mungkin banyak kebijakan yang bisa aja niatnya bagus tapi waktunya mungkin timing, momentum belum tepat atau cara pelaksanaannya juga belum oke gitu. Oke. Nah, gue geser ke Mas Ipang nih. Lo ngeliat hal yang sama? Atau mungkin ada case tertentu yang tadi udah Mbak Anggi sempat sorot gitu, tapi belum diomongin juga. Meanwhile, ini juga jadi hal yang urgent nih. Mas Ipang, gimana lo ngeliat ya? Ya kalau dari gue sih sebenarnya lebih ke eh, pesimis sih ya, Ah, pesimis banget. Dari sejak eh, presiden yang baru itu nyalon gitu ya, terus gimana dia menggayat wakilnya, gimana akrobat itu semua gitu, itu udah kayak nambah berbagai macam prasangka kita gitu sama pemerintah yang sekarang gitu kan. Jadi sebenarnya kalau masuk ke arah yang trajektori yang sekarang ini kayak udah bisa ditebak, tapi tetap aja sedih gitu kan. Apalagi makin banyak apa namanya suara-suara yang dibungkam gitu ya. Dari mulai kampus, media, mahasiswa, teman-teman civil society itu akhirnya membuat kita makin ricuh lah kayak gitu. Dan jangan salah sektor swasta juga sebenarnya tertekan nih kalau dari perbincangan kita bareng-bareng editor gitu. oke. Gue nanya ke lo lagi nih. Kan kasusnya kayaknya kalau kita ngomongin soal isu politik, hukum, korupsi, Ya, ekonomi kan lumayan kena ya. Meanwhile, the conversation nih kalau misalnya kita ngelihat ke 3 bulan ke belakang, isu soal pendidikan tinggi juga lumayan gitu. Jadi ya. sorotan nih. Lo ngeliatnya gimana? Iya, sebenarnya pendidikan tinggi itu satu yang bikin hopeful itu adalah adanya serikat gitu kan, adanya Ya. serikat dosen yang emang benar-benar nyuarain bukan cuma dosen ya, itu kayak pekerja yang ada di kampus. Nah, itu bersatu gitu dan untungnya itu pas banget momentumnya saat emang pemerintah lagi banyak apa namanya reform di bidang pendidikan tinggi gitu kan dari mulai Pak Jokowi sampai ke Pak Prabowo sekarang. Nah, pada akhirnya di pendidikan tinggi ini ternyata si serikat itu harus makin kencang suaranya karena luar biasa represinya gitu. Si serikat ini yang harus jadi kekuatan penyeimbang dari misalnya rektor-rektor di kampus yang udah makin diem gitu ya, karena tidak akan pemerintah gitu. Terus juga belum lagi misalnya karena pemangkasan anggaran, duit risetnya dipangkas, kampus harus terpaksa tutup jam 6 sore gitu. Ya. Perpustakaan akses ke publikasi ilmiahnya benar-benar dibatasin gara-gara duit yang dipangkas. Nah itu wah luar biasa udah akademisnya. Karena terus habis itu sikap mereka juga dan kebebasan akademis mereka juga kena gitu. Nah ini yang akhirnya ngebuat sektor pendidikan tinggi itu jadi rada gonjang-ganjing sekarang. Oke, tapi gua geser dulu ke Anggi lagi nih, Bang Anggi. Em, Satu hal kalau ngomong soal perguruan tinggi adalah tunjangan kinerja dosen jadi hal yang disorot juga gitu, kesejahteraan dosen nih. Em, Lu ngeliatnya gimana nih? Karena kayaknya perguruan tinggi tidak akan berjalan dengan smooth juga, meskipun regulasi yang baik akan membuat itu jadi lebih smooth. Cuman kalau kesejahteraan dosen yang nggak diperhatiin, itu juga bakal bikin buyar kemana-mana.
Tukin dosen nih, lo ngeliat isu ini gimana? Karena 3 bulan ini kan itu jadi salah satu highlight nih. Nah, kalau soalan ini sebenarnya kan perkara kesejahteraan dosen ini perkara lawas ya. Kita udah ngomongin dari sampai berbusa-busa dari em, semenjak TC ada gitu. Terus tiba-tiba ada persoalan Tukin lagi gitu. Dan Tukin ini datang di saat yang bersamaan dengan kenaikan pajak di mana-mana. Imagine apa yang harus dihadapin bukan hanya dosen juga tapi masyarakat biasa gitu. Kalau kita ngomongin ke Tukin ini, eh lo bisa bayangin gak sih ketika ketika kita pernah meluncurkan em, riset di awal 2023 ya tentang penerimaan dosen dengan penerimaan dosen ada yang di bawah UMR lalu mereka belum nerima Tukin gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tentunya mereka harus penuhi mungkin di rumah atau gimana gitu dan pada akhirnya ya eh, orang pasti kan akan berusaha survive dulu ya. Hmm. Dan what do you expect? Apakah mereka kemudian bisa fokus mengejar pendidikan untuk membentuk generasi emas 2045 ya? Gue nggak yakin juga sih. Jadi kayak dengan adanya kayak gini, eh satu ya yang kita kan kalau TC selalu ngomongin tentang menyebarluaskan ilmu pengetahuan, memperkuat kebijakan. Nah, gimana caranya kita bisa memperluas pengetahuan yang mengedepankan kebijakan kalau pertama ilmu pengetahuannya juga nggak benar-benar diperhatiin dan kebijakannya aja nggak berasal dari situ. Gue bilang ilmu pengetahuan nggak diperhatiin adalah kalau misalnya negara-negara yang memang memperhatikan ilmu pengetahuan ya, kesejahteraan dosen itu udah mulai masuk hal yang utama sih. Jadi isu Tukin bareng sama kondisi ekonomi sekarang that's not ini sih. Nggak oke Nah, banget. ini yang bikin gue pengen nanya sama Ai sih, ngomongin soal kesejahteraan dan juga ekonomi begitu ya. Tukin dosen jadi sorotan, it's one thing. Kesejahteraan dosen memang udah dari dulu lah jadi bahasan gitu. Terus kesejahteraan masyarakat, kayaknya dari akhir tahun 2024 sampai dengan kita ngomong di akhir Maret 2025, ini tidak ada tanda-tanda cerah gitu, Pak Ai. Gua nggak tahu, lo ngelihat situasi ekonomi sekarang gimana? Karena buat ngasih konteks aja, gue sama Ai sempat ngobrol pas kita emang semuanya ngumpul gitu. Ini Lebaran bakal jadi momentum. Kalau nggak ada tanda-tanda nanjak gitu, 2025 tuh kayak the worst is yet to come. Lo lihatnya gimana nih? Uh, Ya kayaknya kayak udah dan diprediksi banyak orang ya. Lebaran tahun ini pun kan datanya pemudik pun turunnya kalau nggak salah 3 jutaan berapa juta gitu. Maksudnya Hmm. loyo juga orang bahkan udah bisa nyampe nabung, menahan nabung demi Lebaran. Biasanya kan orang bodo amat Lebaran ke kampung gitu, Ya. pamer. Ada yang bilang pamer atau kita anggapnya mereka kangen orang tuanya lah ya gitu, pengen silaturahmi gitu. Tapi data Indef kalau nggak salah belum lama ini dibilang dan data Kemenhub juga bilang pemudik sekarang turun. Artinya kan expected income di masyarakat masyarakat luas ya sangat suram ya maksudnya. Dan kalau kalau kita teliti sekarang kan kita akhirnya tahu ya dengan keadaan ekonomi yang sekarang kita tahu akhirnya yang stable itu kan cuma ASN dan BUMN kan gitu. Swasta ngedrop. Kita nggak pernah tuh dengar cerita menarik orang gaji swasta naik berapa persen gitu kan nggak pernah gitu loh. Terus Ya. ditambah lagi sekarang banyak yang rontok, Sritex yang zaman dulu King of Asian bahkan Asia mungkin Heeh. sekarang udah rontok mau mau di revive tapi kan butuh proses juga tapi kan 10.000 orang itu kan udah jatuhnya udah PHK ya itu kan udah tandanya udah 10.000 orang dan turunan keluarganya kehilangan income kan gitu. Hmm. Negara pun pajak udah hilang tuh dia udah bukan objek pajak gitu udah artinya udah susah juga ya tapi balik lagi namanya pemerintah kan juga nggak mungkin membiarkan negara bangkrut ya. Maksudnya kita juga tentu kasih kesempatan juga. Kalau kita ngomongin sifat APBN, sekarang kan belanja negara lebih tinggi ya. Itu kan dari dulu tinggi banget kan sekarang kan sampai bahkan defisit 70 triliun atau berapa triliun gitu. Aduh angka angka exact tuh susah diapalin ya. Tapi kan sebenarnya belanja negara di awal-awal tahun tinggi itu cita-cita pemerintah dari zaman dulu. Awal-awal Q1 itu punya belanja pemerintah tuh kecil banget porsinya. Cuma berapa ratus triliun. Tapi sekarang udah membesar. Mungkin memang kalau kita lihat budgetin lagi
belanjanya buat apa, sama ternyata defisit dari pajaknya tinggi, mungkin bisa kita asumsikan juga. Tapi kan kita harus lihat juga secara, kalau kita ngomongin APBN ya kita harus lihat sampai akhir tahun dulu sih. Ini berhasil atau enggak. Setidaknya kita dapat ada satu hikmah belanja negara di awal tahun cepat gitu sih. Oke. Tapi Karena situ gini, satu-satunya yang sorry gue potong. bisa motor. Hmm. Sorry gue potong. Em, Pemangkasan anggaran tuh ngefek nggak sih ke hal-hal yang terjadi sekarang dan pesimisme masyarakat gitu, especially di ekonomi? Ada sentimen Ah, itu nggak sih? Pemangkasan sih sebenarnya kan cuma pindah-pindah pos aja ya gitu. Ah, Mungkin kalau pemerintah lihat banyak pos yang hura-hura jadiin pos yang produktif atau berkelanjutan nggak apa-apa gitu sih. Tapi kan balik lagi itu kan sekedar dokumen dan hanya pemerintahnya juga yang tahu gitu. Tapi so far ya setidaknya belum lama baca berita ya ada di Bali tuh asosiasi traveling pariwisata hmm? udah nangis-nangis sih. Kayaknya emang belanja buat jalan-jalan udah kurang banyak deh. Semoga aja belanja alokasi pindahannya itu ke yang produktif sih gitu. Oh, Walaupun meskipun tunjangan tunjangan tukin apa tadi peneliti dosen. belum ada, tapi setidaknya mungkin nggak yang selain mungkin ada kita kita nggak tahu ada program baik lah, apalagi selain makan siang gratis ke depannya gitu. Gue membayangkan otorita IKN itu tuh pemangkasan anggarannya soal perjalanan dinas sih kan kantor otorita IKN di Jakarta ya. Terus Iya. kalau perjalanan dinas mereka nol, ngerjain apa bos? Forget it. Forget it. Gue mau nanya lagi soal pemangkasan anggaran ini mungkin geser ke Mas Ipang nih. Ini kan waktu pemangkasan anggaran akhirnya membuat masyarakat lumayan gerah dalam tanda petik gitu ya. Ya, Dan akhirnya muncul waktu pada saat itu demonstrasi dan juga hashtag Indonesia Gelap ya. pada saat itu. Nah, lu ngelihat gerakan masyarakat yang sekarang makin banyak nih, especially lately di akhir bulan puasa kita bisa ngelihat demonstrasi dari awalnya menolak RUU TNI sampai disahkan dan di akhir pekan kemarin juga sampai ada kejadian di Malang gitu ya, demo di Jakarta juga sempat rusuh. Kayaknya masyarakat udah mulai menuju ke boiling point nih. Lo ngeliatnya gimana situasi sekarang nih Mas Ipang? Iya, buat gue tuh boiling point tuh tinggal nunggu waktu sebenarnya. Karena kalau pemerintah tetap dengan kinerja yang sekarang gitu ya, mengabaikan partisipasi, mengabaikan sains itu apa namanya masuk ke titik yang point of no return gitu loh. Hmm. Aduh, serem banget. Dan itu dampaknya pasti akan jauh lebih merugikan sebenarnya. Karena kalau udah masyarakat semangkal-mangkalnya kita bisa ngelihat gitu kan di kasus 98 gitu. Itu gampang dipanasin, gampang diprovokasi gitu. Nah, itu akan serem. Yang kudu dijaga sebenarnya ya emang partisipasi itu sih, buat Indonesia gelap gitu ya. Partisipasi itu harus ada dan emang harus didengerin bener-bener, kita define gelap itu apa sih gitu. Memang harus diajak ngobrol masyarakatnya sama pemerintahan Prabowo ini. Oke. Cuman lu ngeliat sekarang gini kan fenomena di media sosial ya kayak Ya, buzzer. Gue suka banget sekarang kalau misalnya ngeliat di sosmed tuh buzzer-buzzernya pemerintah saat pemilu kemarin ada beberapa yang udah mulai tobat dan followernya gede-gede gitu. Kayak eh, gue boleh nggak sih? Gue izin sama chief editor kita dulu. Gue boleh mention akunnya nggak sih? Maaf ya akunnya di-mention. Oh ya, boleh. Sorry ya. Kayak Niko Ilham di Twitter itu udah ngebuat statement bahwa iya kontrak gue udah selesai gitu. Terus juga beberapa selebriti mengakui bahwa menyesal untuk melakukan hal itu, tapi buzzernya tetap masih ada deh. Lo ngeliatnya gimana nih Mas Ipang? Battlefield perang narasi soal Indonesia gelap, terus masyarakat yang kecewa di counter dengan doxing lah, inilah, itulah. Lo ngeliatnya gimana nih? akan selalu ada battlefield kayak gitu sih, kayak dari zaman Soeharto gitu ya, dengan Harmoko dan pos kotanya gitu. Dia akan menguasai akar rumput. Nah, bedanya ya cuma pertempuran di udara sekarang gitu kan. Dan kebetulan pemerintah nguasain banyak resource, didukung oligarki gitu. Dan opini-opini bikinan itu yang akan terus ada di medsos. Nah, untungnya banyak orang yang taubat kan. Tapi yang gue cermati adalah orang yang taubat ini bukannya dirangkul gitu ya. Udah capek-capek nih jadi mualaf, membaca dua kalimat syahadat, terus malah malah disalah-salahin Nah, gitu. Justru harusnya diajak pelan-pelan, jangan didemonisasi gitu. Kayak seolah-olah lu udah nerima duit dari Prabowo gitu kan. Setelah kenyang baru taubat. Nah, sebaiknya kayak kita harus
pikir ulang deh kalau misalnya emang benar-benar mau menciptakan gelombang yang masif gitu, nggak bisa dipisahin ombaknya. Oke. Lo ngeliatnya gimana nih Mbak Agi? Karena media juga didemonisasi kan. Tidak hanya figur yang didemonize gitu. Teman-teman kita di Tempo juga dikirimin kepala babi dan juga tikus yang kepalanya dipenggal. Dan sepertinya pengirimnya tuh terinspirasi sama Pasar Tomohon gitu kan. Membuat Tempo jadi saingannya Mangga Besar atau Lokasari gitu. Lo ngeliatnya gimana nih? Bahkan institusi aja tuh dijadiin sasaran gitu sekarang. Oke, kalau gue ngeliat ini ticking time bomb ya, udah udah clear enough. Karena sekarang kalau kita ngomongin media-media mainstream gitu, mungkin Tempo quite vokal untuk memberitakan, tapi kita ngeliat media mainstream, censorshipnya lumayan gede dan gimana ya, history bound to repeat itself sih, biasanya begitu. Apalagi dengan pattern-pattern yang terjadi sekarang itu mimicking pattern yang ada sekitar em, 20 hampir 30 tahun yang lalu itu. Jadi kayak ya ini ticking time bomb aja karena memang semakin orang di-repress ya memang makin akan banyak suara disonansnya dissatisfactionnya dan mungkin buat tambahan kalau kita mau compare dengan masa hampir 30 tahun yang lalu itu mau sensorship kayak apa juga mau ngirimin kepala babi kayak apa juga sosial media kita jalan terus, Bung. Gerakan di dalam sosmed itu akan gerak terus dan itu adalah echo chamber yang akan sangat sangat gede untuk bisa detonating this ticking time bomb. Itu sih menurut gue. Oke. Komunikasi pemerintah gimana nih? Karena banyak banget isu-isu yang kayak gini, terus mereka lumayan, Nah, gua agak merasa gue terlalu halus kalau ngomong itu tuh blunder gitu. Cuman kalau gua ngomong agak lebih kasar lagi, gua takut dikirimin bahan masakan gulai juga kayak Tempo soalnya. Jadi gua nggak tahu menggunakan kata yang apa nih yang pas. Lo gimana ngelihat pemerintah ngerespon? Karena there are so many statements yang menurut gua agak ganjel. Terakhir tuh soal Wakil Menteri Agama ngomong, ya ormas minta THR itu kan budaya kami ya. Budaya Indonesia ya. Itu tuh banyak banget kayak gitu-gitu. Belum lagi disuruh masak aja kepala babi gitu kan. Lo lihatnya kok respons pemerintah mengeluarkan statement ini gimana nih, Mbak? oke. Gue akan menggunakan metode demokrasi yang santun ya, seperti demokrasi kita. Eh, Yang jelas jawaban pemerintah itu kalau misal lo tadi bilang blunder, kok gue kagak yakin ya itu blunder. Memang ini memang sekadar pengabaian terhadap suara-suara yang muncul dari masyarakat. Kalau memang itu blunder, blundernya kok berulang kali. Dengan metode yang sama diterapkan oleh berbagai macam institusi. Jadi gue lebih mendengar yang masuk di telinga gue adalah ya terserah lu aja masyarakat, pokoknya ginilah ya kita gitu. Jadi buat gue itu adalah pengabaian. Udah nggak ada political PR yang benar-benar berjalan di kita dengan political PR dengan niat yang baik yang berjalan di kita. Jadi ya memang hmm, kayaknya nggak nggak jauh-jauh amat gue lompat ya. Gue yakin tuh orang-orang semua orang-orang pintar kok bisa ada di situ gitu. Jadi gue merasa ya kalau misalnya ada statement-statement kayak gitu, simply pengabaian sih. They're not, Oke. they're not stupid. Sorry, maaf demokrasi santun. Oh ya. Lo ngeliat hal yang sama nggak nih Mas Ipang? Sama kayak Mbak Anggi gitu. Emang pengabaian atau emang mereka sebenarnya butuh kursus komunikasi aja? Iya, gue mau ngasih pesan nih buat teman-teman yang suka blunder, terutama pejabat yang kita bayar pakai duit pajak kita, yang tiap hari dipotong makin gede itu. TCID tuh bikin pelatihan public speaking gitu. Jadi kalau mau ikut sama kita, kita yayasan kok sebenarnya. Jadi santai-santai aja, kita nggak menguntungin siapa-siapa. Itu sih saran gue. Iya. Untuk mendekati Gen Z kita punya source-nya ya kan. Untuk menyenangkan Yoi. bos kita juga punya source-nya gitu. Karena orang-orang yang ada di rekaman ini, bapak-bapak, percayalah kami mengalami masalah itu. Tinggal kelihatan mana yang menyenangkan Gen Z dan mana yang menyenangkan bos. But gue ke Ai dulu deh. Pak, ini gue sekarang ngeliat tadi ngomongin soal time bomb dan situasi yang berulang kayak Orde Baru.
banyak orang yang mengkhawatirkan dengan situasi 98 bakal terulang, especially di urusan ekonomi gitu. Dulu gue udah lahir tapi gue tidak mengalami dan punya memori yang cukup kuat tentang 98 by the way. Dolar bisa sampai setinggi hari ini gitu kan. Bahkan kayaknya gue kalau nggak salah ngeliat di sosial media, ini adalah titik tertinggi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir gitu hari ini. Masyarakat daya belinya anjlok banget. Nah, di situasi ekonomi dengan kondisi yang sekarang nih, trajektorinya ke sana apa? Especially ditambah kemarin ada sempat IHSG di stop gitu ya, meskipun kata beberapa buzzer IHSG tempat mainannya anak abah gitu. Em, Terus juga apa ya, penjualan di pasar-pasar tradisional juga sempat hilang gitu. Lo ngerti gimana nih? Trajektorinya emang ke sana kah? Bakal situasi krisis lagi atau sebenarnya masih bisa diselamatin nih sekarang? Hmm. Kalau krisis, apalagi ngomongin krisis global ya. Oke, di internal, di domestik emang udah agak, udah bukan agak lagi ya, udah sangat terkikis ya. Trust investor ya dari ESG kemarin tuh udah jelas banget ya, tiba-tiba rushing aja, entah itu karena isu apalah, isu katanya Menkyu mau resign, atau isu, bukan isu ya, kebijakan dan antara yang bikin investor takut, makanya mereka rushing their money convert to yang lebih safety lah, safe haven misalnya. Mungkin kalau nggak salah mereka lebih ke, jadi ke lebih ke obligasi ya, karena Ya. lebih aman, pasti dibayar, dan lebih, dan pokoknya blue chip dihindarin dulu deh, terutama bank-bank kapitalisasi entitas kita yang ternyata plat merah yang nyokong IHSG kan, akhirnya ganti. Nah, tambah lagi kalau kita ngomongin ticking bomb, ngomongin politik tadi, investor kan juga paham ya, paham banget ekonomi tidak bisa lepas dari politik. Mungkin itu juga ada salah satu sebabnya uang pada kabur. Tapi kalau ngomongin krisis, mungkin kalau kita krisis, krisis lokal kali ya. Kalau krisis global di luar kayaknya masih cukup nggak stabil. Ya, ibarat gelas tapi goyang, tapi airnya muncrat-muncrat, memang goyang, tapi belum ada tanda-tanda sih kayaknya. Karena kan krisis juga baru awal-awal dari pandemi itu ya. Pernah baca kajian siapa gitu, tren krisis itu, dari krisis misal kita ngomongin pandemi, kita bisa anggap krisis ya, itu butuh 10 tahun buat pulih, baru nanti ada 5 atau 10 tahun lagi krisis baru. Kayaknya kita masih, itu terbukti di tahun 98, 10 tahun kemudian 2008, 2019 kita anggap COVID 10 tahun. Kayaknya masih agak jauh, tapi nggak ada yang tahu gitu. Karena kan di eksternal juga China, US lagi masih seru berantemnya, terus perang masih ada di mana-mana yang bikin kita jadi berpihak-pihakan. Tapi kalau untuk krisis kayak belum ada tanda-tandanya. Tapi kita harus waspada sih sebenarnya. Mau gimana? Oke. Jadi gini, situasi internal memang udah makin tricky. Chaos, chaos, chaos. Mungkin dibilang. Chaos ya. Gue Boleh, terlalu kalau baik kalau ya gua untuk ngomong ini kalau gua tricky ya. orang kalau gua orang asing naro blue chip pakai dolar konvert ke Indonesia, merasa nggak aman nih, dolar gue bakalan mengembang atau bisnisnya mengembang, dua dua resiko itu nggak menjamin gitu. Jadi mending gue bawa kabur lagi gitu, bawa pulang gitu, taruh di mana, gue taruh bawa kasur lagi, udah lebih aman kan, stabil gitu. Investor Jadi domestik denger lo ngomong chaos langsung kabur juga kali, Ay. Nggak juga, maksudnya itu kan kemarin udah, toh bukan gua juga yang ngomong, kawan-kawan akademisi kita kan pada nggak ada yang ngasih berita sabar itu, sementara nggak ada kan gitu loh. Jadi definisi kabur aja dulu tuh nggak cuma kabur dari Indonesia ya, kabur dari IHSG Nggak menuju ke orangnya doang ya, uang S&P juga hartanya bisa juga. ya. Nah, ini gua geser lagi ke lo nih, Mbak Anggi gitu. Situasinya udah mulai complicated gitu ya semuanya, dan sepertinya habis ini bakal ada undang-undang polisi gitu, RUU KUHAP juga yang lagi digodok. Gua nggak bakal bahas soal KUHAP gitu, tapi gua lebih ngebahas soal society nih. What should we do ketika melihat pemerintah yang kayak gini? Karena kan ya apa yang mereka bahas di Senayan itu pasti bakal berimpact ke kita. Tapi kadang-kadang noise di kehidupan sehari-hari itu tuh berasa banget nih. Kayak lo buka X, lo buka Instagram tuh ada aja narasi ajaib-ajaib. Mungkin kalau misalnya kita di Conversations ngelihat apa namanya kolom komen di TikTok, kalau misalnya kita ngebahas sesuatu hal yang nyerempet pemerintah, komennya lucu-lucu gitu. What should we do nih as a society?
as a society ya. So kita balik ke personal kita masing-masing ya. Kita sebagai individu bukan kita sebagai the conversation, alright? Gue lagi nggak mewakili conversation. Yes, oke. Jadi yang pertama sih yang jelas ya, masih banyak outlet di luar sana misalnya di conversation, oke, yang bisa memberikan, menyebarkan informasi dari sumber yang kredibel. Yang pertama tuh masyarakat kita sekarang harus melek informasi dulu, karena mau gimana-gimana, em, ini kan kita tsunami informasi ya, informasi banyak banget. Nah, pertama kita harus pilah dulu. Nah, yang kedua adik-adik kita nih udah semangat banget menjalankan itu protes Indonesia Gelap. Ada baiknya mungkin kita harus mendukung ini gitu sebelum sebelum aduh gue takut ngejinx tapi gini ya, ketika RUU TNI disahkan yang namanya misalnya seandainya ini orang-orang DPR atau orang-orang itu belajar politik beneran, mereka paling nggak pernah baca bukunya Samuel Weiner, Man on the Horseback ya, tentang potensi represi militer ketika mereka masuk ke ranah sipil. Nah, itu amit-amit terjadi, tapi gue bilang kita sih betul mendukung gerakan sipil anak muda ini, suara-suara mereka yang turun ke jalan. Kita nggak harus turun ke jalan, kita turun ke jalan lebih baik kalau kita bisa membantunya adalah dengan cara ya secara moral, secara logistik kita bisa bantu ya, that's good gitu. Kita bisa menggunakan, jangan jangan salah dengan the power of social media ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang ah lu aktivis sosmed doang gitu. Ya kita semua masing-masing mungkin punya kondisi tertentu, tapi ketika kita menyampaikan di sosial media, percaya deh bahwa itu adalah suatu echo chamber yang juga dorongannya akan besar ke dunia nyata gitu. Udah banyak contohnya mulai dari Me Too, dari apa viralitas itu menggerakkan. Jadi dukung lewat, kalau memang nggak bisa protes, dukung lewat logistik, dukung lewat moral, dukung lewat di medsos, dan yang jelas kita sebagai masyarakat itu harus terus berpartisipasi aktif dalam bentuk pengawasan. Kita harus bisa mengawasi gitu. Ini negara demokrasi, jadi negara ini harusnya bukan milik oligarki. Harusnya tuannya itu kita gitu. Harusnya, Harusnya, idealnya. idealnya. Dan ya Negara itu, mana sih yang ideal? Cie gitu. aduh, nanti kabur dulu orang-orang kalau disebut. Em, gue geser ke Mas Ipang dulu deh. Mas Ipang, lo ngelihat situasi sekarang dan masih pertanyaan yang sama, ada opini yang lain nggak gitu? Atau mungkin menguatkan apa yang udah disampaikan Mbak Anggi tadi? Iya, gue cuma mau nambahin dikit kalau gerakan berbasis di medsos tuh sebenarnya seru banget gitu ya. Ini nggak pernah terjadi sepanjang sejarah protes gitu, misalnya eh, kayak dibales pakai meme-meme, Insta Story gitu, yang ngebuat isu-isu yang kayak di luar tuh kelihatan politikal gitu kan, dan elit terus jadi bisa renyah banget gitu. Itulah kekuatan sebenarnya dari medsos gitu aja. Akhirnya jangkauannya bisa makin luas gitu, dan kita bisa lihat itu makin banyak content creator yang tiap hari tuh emang bener-bener ngasih recap isu yang menurut dia plot twist gitu, alias mengkritik pemerintah. Nah itu jadi sesuatu yang menarik, api-api kecil itu yang mesti kita jagain tuh biar makin banyak anak muda yang melek gitu. Tapi tantangannya emang di desa nih gitu. Karena kan penetrasi internet atau bubble-bubble itu sebagian di wilayah urban gitu kan, dan gimana di desa itu tantangan sebenarnya karena sulit kita jangkau, jarang diberitain sama media. Nah, mereka juga ngadepin perlawanan yang sehari-hari sebenarnya sama gitu, tapi susah mencurahkannya gitu. Bayangin di desa di Pocoleok sana yang lagi protes pembangunan pembangkit listrik gitu. Itu gimana? Kalaupun diteriakin juga bakal susah didengar sama pemerintah pusat. Itu sih yang kayaknya kita perlu lebih aware sama situasi yang rural gitu. Oke. Nah, kelompok dalam tanda petik silent majority lo ngeliatnya gimana Mas buat society yang udah melek buat ngerangkulnya nih? Karena kan nge-refer akun Twitternya Zari Hendrik begitu ya. Kami eh, silent majority, hidupnya tenang-tenang aja. Silent majority dalam tanda petik. Lo ngeliatnya gimana nih? Karena isu ini kayaknya udah mulai dari semua bisa kena jadi semua pasti kena nih, arahnya ke situ. Lo ngeliatnya gimana caranya buat society yang ada buat ngerangkul mereka gitu?
Iya, silent majority itu bakal berubah jadi majority is silence kalau misalnya kita nggak bisa gerak gitu kan, Ah, di represi dari segala arah. Nah, untungnya sekarang udah mulai kelihat apa berbalik gitu ya, ombak-ombak itu, karena emang isunya sedekat itu gitu, dan karena bantuan meme di media sosial kita jadi tahu gitu kan, jadi relate banget sama kehidupan kita. Jadi so majority please buatlah meme-meme cuma mie ayam yang bisa menyelamatkan hidup gue gitu. Nah, itu bukan silent, itu perlawanan sekecil apapun gitu. oke. Jadi emang perlu ya dilawan ya. Harus Eh, gawat. betul. Oke. It's gonna be my last questions for this episode. Dan gue pengen nanyain ke satu-satu teman-teman gue di TCID dan di newsroom gini. Gue start dari AI. If you have to score pemerintah sekarang dari semua aspek, 0 sampai 10 kriterianya, lo mau ngasih berapa? Gue nggak mau terlalu pribadi, tapi sesuai des aja ya karena gue ekonomi. Karena APBN harus punya waktu buat berjalan ya. Sekarang kasih 5 dulu deh. Oke. Karena belum tahu itu multiplier efeknya kayak apa. Belum Tapi tahu di apa luar belum kelihatan? di keluar tapi kegaduhan-kegaduhan yang ada sih bikin nggak ngenakin ya gitu. Dari Konsisten Januari dong. dari Januari kita lihat dengarnya apa nggak ada yang enak ya soal ekonomi apa ya nggak ada sama sekali. Mungkin sedikit melegakan sedikit ya bonus ojol tapi kan itu juga ya kalau teman-teman yang tahu ketenaga kerjaan pasti bilang ah ini apaan sih gitu. Tapi setidaknya ada bonus lah. Oh, Sisanya kan bonus yang pekerja gig THR. 7 12 jam sehari tapi cuma dapat 50.000 itu setahun. Iya, Oh, bonus itu. sisanya apa? Nggak ada. Sisanya kita cuma sebagian masyarakat kita cuma dikasih pertontonkan, dibikin iri, gaji THR PNS pasti cair tanggal berapa. Sisanya kan enggak kan gitu. PNS berapa orang sih dari seluruh warga gitu. Ya 5 dulu aja deh. Nggak mau bilang jelek amat, tapi kan harus kasih waktu juga. Tapi satu sisi banyak juga hal-hal yang sentimen gak enaknya udah muncul dari awal. Belum TER ya. Udah TR deh. Pak, kelas pekerja, Pak. Ini Sedang dapat gaji, muka yang udah dapat recording ini kalau udah THR, dengar kata kena TER tuh TR. kayak pengen banting handphone gitu. Apa sih ini? Ada. Ada yang marah-marah kan, Cil, kawan kita, tapi ya Oh udahlah. iya. Itu Iya, internal, nggak perlu kita podcastin. nggak perlu perhatiin lah. Itu wajar sih. Kayaknya banyak. Kayak semua deh. Marah-marah itu Gitu. kesehariannya kelas pekerja. Jadi nggak apa-apa, marah aja terus. Tuh. Apalagi ini lagi tax middle working class kan ya, bukan tax the rich. Jadi wajar lah. Boleh, boleh. Gue nanya sama Mas Ipang deh, lu berapa nih Mas Ipang? Skornya. Kalau tadi AI 5, lu ngasih berapa? Eh, By the way, jangan ngide kayak Anis 11/100 ya, please. Kagak lah. Apa namanya? Buat gue tuh tugas-tugas yang wajib kayak menuhin kebutuhan dasar, memajukan kesejahteraan umum gitu kan. Itu emang tugas pemerintah by default gitu. Tapi standar kita tuh terlalu rendah gitu kan, karena emang sering dikecewakan dari awal. Tapi gue akan pakai standar itu karena di science yang kita kejar adalah ya memang yang terbaik gitu kan. Makanya di science tuh ada observasi, ada riset, randomized control trial dan segala macem gitu. Nah, buat kayak gini sih pemerintah gue kasih 3 ya, karena yang prestasi yang misalnya mereka lakukan gitu, misalnya program makan gratis, ya emang itu tugas lu dan duitnya bukan duit lu, duit kita gitu. Dan sisanya adalah yang kurang banget ya memang partisipasi, evidence based policy gitu kan. Terus kekuasaan yang terlalu sentralistiknya itu yang akhirnya ngurangin banget sehingga penilaian gue jatuh ke 3 dari 10 gitu. Oke. Last but not least, Anggi Lubis as our chief editor, lo ngenanya berapa? 5, 3, jangan 1, please. 5 kurangin 3 kan jadi 2 ya. Gue 2. ngasih. Gue sama si apa sama Ipang ya. Em, bahwa ada hal-hal yang sebenarnya bagus gitu. Yang seharusnya bisa bagus kalau dipraktikkan dengan baik, yang cenderung sosialis sebenarnya malahan gitu.
Kalau misalnya itu diperhatikan dengan baik, oke. Tapi di sini tambahan gue adalah bagaimanapun juga, yes, APBN belum keluar, kita belum bisa ngeliat multiplier effect-nya, but still ada dampak-dampak yang sudah terjadi dan dampak-dampak ini irreversible. Dan ini contohnya adalah kondisi pekerja saat ini, PHK, udah muncul RUU TNI itu sudah disahkan, gimana dong? Jadi dan satu lagi yang gue nggak pengen orang-orang lupa adalah apa yang sekarang sedang terjadi di Merauke, cetak sawah. Jadi ada banyak hal yang maksud gue bener-bener jadi faktor pengurang banget gitu. Jadi kalau gue pun pendapat gue sama-sama Ipang, gue masih ngurangin satu karena hal-hal ini. Ya, there are many things happen in the last 3 months gitu. Um, Semua menginginkan Indonesia yang lebih baik tentunya. So if Cil, Cil. there Tapi apa? 3 bulan ini kalau kita bikin kaleidoskop udah kayak diisi setahun tahu sebenarnya rame banget. Baru 3 bulan Gue aja. ngeliatnya bahkan bukan setahun, gue ngeliatnya udah mulai kayak satu World Cup tau nggak lo, 4 tahunan. Terasa Semuanya panjang banget ada. tuh. Udah satu Heeh. kelar gitu loh kebijakan yang keluar tuh. Kayak gue nggak tahu deh. RUU TNI kan 2004. Reformasi start 98 gitu. Itu 6 tahun. Dan ini cuma butuh waktu sekitar 6 bulan dari pemerintahan baru untuk merubah itu semua. Itu kayak, wup. Jadi nggak cuma setahun, nggak recap setahun. Terlalu baik setahun tuh. Emang gue nanya sama Mbak Anggi sama Ai deh gitu. Kalau misalnya harga IHSG itu tuh turun sampai dengan 20% dari titik awal, itu tuh butuhnya lebih dari setahun kan? Orang Kumulatif ya? Kumulatif Naik ya? naik susah, turun gampang gitu aja. Iya kan? Kalau sampai 20% dari titik awal misalnya nih, titik awalnya 1.000, tiba-tiba jadi 800 gitu. Hmm. Situasi stabil juga butuh lebih dari tahunan kan? Nggak Itu mah cuma market setahun crash doang kan? gila itu Kalau itu ngomongin kiamat coy. setahun doang, setahun juga nggak segitu biasanya turunnya, nggak Nah, se-enak itu. jadi 3 bulan ini lo bilang setahun menurutmu kok kayak terlalu baik ya gitu. Hmm. Menunjukkan waktu berjalan lebih cepat dan kiamat akan segera datang gitu. No, jangan gitu dong. Nanti ke makin capital outflow nih. But Cash ya, outflow-nya makin tinggi, cek-cek. ya, but anyway, itu tadi obrolan kita buat 3 bulan pertama 2025 gitu. And supposed to be episode kayak gini bakal sering nih, tapi maybe I'm not the host. Mungkin ntar siapa hostnya, we'll see. Episode yang ngobrol bareng sama tim-tim dari TCID ini. But yeah, that's a wrap for this episode. Ada beberapa announcement yang bakal kita sampaikan di episode kali ini. Yang pertama, kita bakal ada sebuah campaign baru di bulan April. Habis libur Lebaran kita bakal launching sebuah new campaign gitu ya, dari tim Newsroom. Campaignnya apa? Pantengin aja sosial media kami. Dan juga Suara Akademia buat libur Lebaran. Libur dulu ya. Hostnya mau medical check up biar makan opornya aman gitu. Makan sambal gorengnya. And that's it. Ada lagi yang pengen disampaikan dari Mas Ipang, Mbak Anggi? Dari TCI ini mungkin ada update soal apapun itu? Yuk teman-teman, TCID kita terangi Indonesia gelap ini dengan informasi. Oke. Mas Mantap nggak? Ipang, Mantepin dulu dong. apa? Mantap. Cakep. Mantap, mantap, mantap. Kasian ya butuh validasi, padahal udah bos. Lanjut. Kan gue ngomong ya. Mas Ipang, ada lagi yang pengen tambahin? Udah cukup. Oh, udah cukup ya. Oke, that's a wrap. Sobat ICID, thank you so much for listening. Selamat Lebaran, selamat menikmati momen berkumpul dengan keluarga. Once again, if you never check us on social media, follow kami di @conversationidn. Kita ada di X, kita ada di TikTok, kita ada di Instagram, akunnya sama. Threads pun juga, kalau misalnya kamu pengen cari jodoh, jangan lupa cari informasi yang benar juga di akun kami. Ya, terus cek Spotify kami, Suara Akademia, dan juga di YouTube Music. And don't forget to subscribe our YouTube channel di The Conversation Indonesia. Kolom search, subscribe, kasih tombol like kalau kamu suka. Kalau nggak suka, kasih tombol dislike di Spotify dan juga YouTube Music. If you want to share your opinion, langsung aja isi di kolom komen ya. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode, which is setelah libur Lebaran. Wassalamualaikum and have a nice day.